Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Nadia Rencina Tangkudung, NPM saya 18310046 dari kelompok 8. Jadi di video kali ini saya ingin memenuhi tugas remedial praktikum anatomi. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum anatomi yang ke pertemuan keempat. Jadi di video kali ini saya masih menggunakan buku. Jika karena saya belum terlalu menguasai, jika ada yang kurang bisa ditambahkan sendiri. Ya, jadi kita menggunakan Subota jilid ketiga. Ya, sama kayak pertemuan sebelumnya, kita pakai Subota jilid 3. Ya, di Subota jilid 3 ini pada materi 4, pertemuan 4, itu tuh ada di halaman 246. Ya, kita lihat. Ya, jadi di pertemuan 4 ini membahas tentang apa sih? Nah, di pertemuan 4 ini kita membahas tentang truncus cerebri dan nervus nervus yang ada di otak ini, di bagian dalamnya. Jadi, yang kita bahas itu di sini ada saraf-saraf kranial yang ada di medula spinalis. Kita membahas tentang mesenfalon. Nah, jadi ini nih terdapat di bagian otak di bagian dalam. Nah, dilihat dari anterior atau dari atas, potongan yang dari atas. Potongan melintang dari atas. Nah, di sini nih mesenfalon. Nah, ya, apa-apa aja sih yang ada di mesenfalon itu? Nah, di mesenfalon itu ada yang namanya glandula pinealis. Yang sudah saya sebutkan pertemuan sebelumnya. Ada juga tuh yang di tengah, namanya tuh substantia nigra. Nah, di substantia nigra, di bawahnya ada yang namanya crus cerebri. Ada juga tuh yang terdapat, di situ tuh terdapat nukleus juga ternyata. Nah, nukleus itu namanya nukleus Huber. Nah, di situ juga terdapat nervus nervus. Nah, ada nervus trigeminus, ya, dan nervus oculomotorius. Nah, ini nih yang mengatur mengatur indera penglihatan kita, bola mata. Nah, kalau trigeminus ini saraf kelima. Nah, ini nih, jadi di situ ada terdapat yang namanya glandula pinealis. Apa sih glandula pinealis itu? Jadi, si glandula pinealis ini nih, dia itu jadi pada saat dia meningkat, glandula pinealis itu apa sih yang terdapat di dalamnya? Di dalamnya itu ada yang namanya hormon. Oh, di situ tuh terdapat hormon melatonin. Nah, di situ tuh untuk siklus tidur. Nah, jadi pada saat itu tuh dia meningkat pada saat apa? Ya pada saat gelap. Kan wajar ya kalau misalnya gelap ya kita tidur. Nah, kita ngerasa tidur bukan tidur. Nah, di situ tuh ada nervus cranialis, terdapat nervus cranialis. Nah, kita lanjut aja. Ada yang namanya substansia nigra. Substansia nigra itu apa? Substansia nigra dia ada di bagian dari mesenfalon. Nah, di sini kita lihat nih, ada yang namanya pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri itu ada apa-apa aja sih? Ada yang namanya crus cerebri, bagian-bagiannya. Nah, ini kan kayak ibaratkan kayak gambar Mickey Mouse ya. Ini nih. Jadi di bagian situ, di bagian atasnya itu ada yang namanya crus cerebri. Ada yang namanya juga tegmentum mesencepali. Nah, sedangkan kalau yang metatalamus itu tuh di bagian luarnya itu ada yang namanya corpus geniculatum interstitiae. Terus ada juga yang namanya corpus geniculatum mediale. Nah, itu di dalam. Terus ada juga lubang-lubang di sini namanya aqueductus mesencepali. Nah, ada juga substansia ternyata di situ, substansia glyceria centralis. Nah, ini nih mesenfalon dan diensenfalon. Dia tuh dilihat dari inferior. Dia potongannya tuh oblik, berarti seperti ini.
Nah, ada juga yang namanya substansia nigra yang saya sudah jelaskan tadi. Substansia nigra itu ternyata lanjutannya tuh kayak dia terdapat pars reticularis dan pars compacta di dalamnya. Nah, ada juga yang namanya yang di bagian posteriornya itu namanya substansia periforata posterior di bagian belakang. Ini dilihat dari sini. Nah, ada juga yang namanya nervus opticus atau nervus yang kedua. Nah, itu tuh untuk apa sih dia tuh? Nah, jadi nervus opticus ini fungsinya untuk penglihatan atau mata. Kita lanjut saja ya. Nah, oh ya. Nah, jadi di sini nih, itu tuh di bawahnya. Tadi kan agak turun ke bawahnya. Nah, ini nih berupa kayak batangnya. Ini nih ada namanya tuh mesenkalon atau truncus encepali. Ini nih dilihat dari sisi lateral. Sudut pandangnya tuh oblik, potongannya sudut pandangnya oblik. Terus di situ ada pons, ada medula oblongata. Nah, di situ ada pons itu yang pons. Terus ternyata ada kolikulus juga, ada yang superior dan inferior, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, ada juga yang namanya nervus accessoris yang di bawah. Tadi kan udah nervus yang di atas, yang ada dua tadi. Terus nervus apa ya tadi? Opticus ya. Terus ini nih ada radicus craniales dan radicus spinalis. Nah, di nervus cervicalis atau C1 dia ada radix anterior dan posterior, ada yang atas, ada yang depan dan di belakang. Ada tuberculum cuneatum dan tuberculum gracie. Nah, ada juga yang namanya lanjutannya tadi nervus trigeminus atau nervus yang kelima. Itu tuh termasuk nervus apa sih? Dia yang kelima, keenam dan 4, dan 6 itu termasuk nervus cranialis. Nah, di situ terus lanjut saja. Ini kalau pandangan dari depan, fossa rhomboidea dia sisi posterior. Tampilannya tuh nah, ini nih terbagi menjadi ventriculus quartus. Nah, ada apa aja sih di situ? Ada pons oblongata, pons dan medula oblongata yang batas-batas dari fossa si ini. Nah, mana sih dia tuh? Di area-area ini yang memisahkannya. Ada pendiculus juga. Nah, ini ada talamus. Ini nih mesenphalon dan glandula pinealis. Di truncus encepali, ini nih dilihat dari posterior anterior. Nah, ternyata di situ terdapat nervus trochlearis, itu tuh nervus cranialis yang keempat ya. Oh, bukan. Ya, keempat nervus cranialis. Nah, ada commissura yang terdapat di tengah. Ada glandula pinealis, ada talamus. Nah, kalau ini truncus encepali dilihat dari posterior dan superior. Jika cerebrumnya itu diangkat. Nah, jadi inilah di dalamnya tuh. Nah, jadi kayak di dalam si cerebrum itu ada tancapan gitu. Ini. Nah, di situ ada apa-apa aja sih? Ada di dalamnya tuh ada ventriculus tertius, ada colculus superior, cimicura posterior, masih terdapat pinealis terlihat waktu di sini. Ini kalau dilihat dari potongan median atau dari tengah. Nah, itu
ada arteri-arterinya ya. Ada vena, ada arteri, bisa dilihat arteri basialis, ada pons. Nah, di arteri itu ada yang namanya foramen-foramen, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ternyata tuh ada juga yang namanya lobus yang terdapat di situ. Ada yang lobus cerebelli anterior dan posterior. Nah, di anterior ada apa-apa aja sih? Nah, di lobus cerebri anterior terdapat lobulus centralis, lingula cerebri, dan visura prima, dan lain-lain. Ada kulmen. Nah, di lobus cerebri posterior itu ada volum vermis, tuber vermis, lobulus semifularis inferior, decivo, dan lain-lain. Nah, jadi dia tuh lobus tuh terbagi menjadi 3. Nah, ada lobus cerebri anterior atau di atas, depan, kalau lobus cerebri posterior yang di belakang, dan di lobus floculonodularis, dan ada yang namanya floculonodularis. Nah, atau dia tuh merupakan gabungan dari nodulus dan fliculus. Bisa dilihat di gambar selanjutnya. Nah, ini kalau misalnya tampilan dari posterior anterior cerebrum bagian korteks. Kita lanjut saja di halaman 328. Nah, 328 ini dia itu terdapat nervus spinalis yang ada di medula spinalis. Nah, itu tuh kayak pedang gitu ya. Nah, jadi tuh yang tadi itu terusannya tuh ini. Ada apa-apa aja sih di situ? Ada terbagi lagi. Di situ tuh dia berbentuk seperti pedang. Medula spinalis ada dia memanjang ke medula oblongata. Nah, di truncus encepali. Nah, di situ tuh terdapat serabut-serabut saraf di situ. Permukaannya tuh ada yang namanya sulci longitudinales. Nah, di garis ventral atau di garis sisi ventral atau di garis tengah itu ada namanya visura mediana anterior. Ada sulcus juga ternyata, ada nervus juga, terdapat banyak nervus, dan radix-radix lainnya, ada radix posterior, radix, tapi terbagi lagi, ada yang C8, C1, ada radix posterior, ada durameter spinalis yang terdapat di luar, ada cauda equina yang ada di dalam dari sumsum tulang belakang, ada durameter, ada sulcus medialis posterior, ada funiculus posterior, radix posterior, T12, dan radix posterior L1. Nah, ada nervus accessorius, nervus ke-11, ada nervus ke-12 atau hypoglossus, medula oblongata pasti, dan pons yang tadi. Jadi ini dilihat di bagian bawahnya. Jadi dia langsung ke bagian bawah atau di cervical. Nah, ini sudah dijelaskan di blog sebelumnya. Nah, jadi itu dia bakal jadi kayak gini. Bakal ke otak. Jadi di sini penting sekali. Nah, di otak. Ada di situ terdapat arteri-arteri, ternyata ada arteri spinalis posterior, ada yang anterior, ada yang medullaris segmentalis, dan lain-lain. Yang di bawah ada sacralis lateralis yang memperdarahi. Nah, jadi itu di situ terdapat cairan LCS juga. Tadi langsung ke otak. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita lanjut ke halaman 295.
Nah, jadi di sini terdapat banyak nuklei-nuklei yang warna-warna itu, ada yang warna merah itu. Jadi di apa? Nuklei Viscerous Afferent Specific. Jadi itu sebutannya tuh SEU atau nuklei somato efferent umum. Ada VEU, ada VES, ada VAS, ada CAU, CAE, SAS, SAU. Nah, kalau misalnya nuklei visceral efferent spesifik, dia itu terdapat apa-apa aja, ada nervus ke-8. Nah, kalau misalnya yang nuklei visceral efferent umum, dia tuh atau VAS, dia tuh terdapat nervus ke-5, 7 dan 11 dan 10. 9 dan 10. Nah, kalau yang selanjutnya itu sesuai dengan gambar, ada terdapat oliva juga. Nah, ada juga ini jadi tampilan dari posteriornya. Nah, di posteriornya ada yang namanya nucleus mesencephalicus nervi trigemini. Nah, nucleus posteriorus nervi trigemini. Oh iya, ada juga namanya nuclei vestibularis. Nah, dia terdapat ada yang bagian atas, ada yang bagian menjauhi, ada bagian bawah, ada bagian tengah. Nucleus vestibularis superior, lateralis, inferior, dan mediale. Terdapat juga nukleus-nukleus yang lainnya. Nah, kalau dilihat dari median, nah, jadi saya akan membahas tentang nervus. Ada yang namanya nervus opticus untuk penglihatan. Ya, jadi ini nervus yang terdapat di wajah. Di mata. Nah, kalau ini nervus yang terdapat di nervus oculum serabut. Nah, jadi ini terdapat 12 nervus di otak dan wajah. Ada nervus trigeminus, maxillaris yang ke Jadi di sini terdapat banyak nervus. Nervus facialis dan lain-lain. Ya, saya langsung ke klinisnya aja. Ya, jadi di klinis kali ini ada yang namanya trigeminus neuralgia atau kita bisa jumpai dia tuh ada di tutorial kita. Nah, di trigeminus neuralgia dia tuh terganggunya di nervus apa sih? Dia tuh terganggunya di nervus yang kelima atau nervus facialis. Kenapa dia di nervus facialis? Karena karena dia tuh menyerang pada bagian muka. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang trigeminus neuralgia, dia biasanya tidak bisa menggerakkan
menggerakkan wajahnya. Nah, jadi kalau misalnya yang di itu tuh diagnosanya itu MRI, pengobatan atau suntikan, terus antikonvulsan. Terus juga dia di nerve trigeminus neuralgia itu tuh di nervus kelima itu tuh dia untuk saraf sensasi atau mengontrol sebagian fungsi dari wajah. Jadi kalau dia gosok gigi itu dia bisa sakit. Terus dia bisa juga seperti orang kesetrum. Dia terganggunya di nervus spesialis ya. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Jika ada yang kurang atau salah, saya masih belajar. Mohon dimaklumi, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.